Selamat siang Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Aditya Artika Simrawata, kelas N1G, absen 2 NIT 6225111350 Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Gen AI terhadap mahasiswa. Pertama, kita harus mengetahui apa itu Gen AI. Gen AI kepanjangannya yaitu Generative AI, adalah teknologi yang dapat menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau bahkan kode pemrograman berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Gen AI memanfaatkan model pembelajaran mesin untuk menciptakan hasil yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Jadi AI ini bisa membuat kita seperti konten baru, teks, gambar, atau musik, atau bahkan kode AI. Kita hanya tinggal mengetik tolong buatkan saya teks atau selainnya, dia akan membuat teks tersebut dan dia akan melakukan perintah kita. Selanjutnya, penggunaan AI dalam mahasiswa. Pertama, memperhatikan integritas akademik, keamanan, dan keselamatan dalam pemanfaatannya, kesetaraan dan transparansinya, serta memperhatikan dampak pada lingkungan. Penggunaan Gen AI untuk pembelajaran mahasiswa. Pertama, pembuatan materi pembelajaran. Contoh, AI bisa digunakan untuk membuat ringkasan materi kuliah, soal ujian, atau bahkan menulis artikel akademik. Manfaatnya yaitu mempercepat proses pembuatan materi dan membantu mahasiswa dalam memahami topik yang sulit. Jadi kita bisa meminta tolong AI ini untuk ringkas materi kita yang panjang menjadi singkat, padat, dan jelas, untuk kita bisa lebih mudah memahaminya. Dan jika kita ingin melatih skill kita bisa meminta tolong AI untuk membuatkan contoh soal seperti materi yang kita pelajari, dan bahkan kita bisa meminta tolong AI untuk menulis artikel akademik. Yang kedua, bantuan dalam penulisan tugas. Contohnya seperti GPT-3 atau GPT-4, kita dapat menggunakan untuk mahasiswa dalam menyusun esai atau makalah. Jadi jika kita ingin menyusun esai atau makalah, kita hanya perlu membuka GPT-3 atau 4 untuk menyusun esai kita. Dan yang terakhir, bisa untuk menyelesaikan soal matematika atau memberikan solusi untuk masalah pemrograman. Manfaatnya, membantu mahasiswa memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang lebih efisien. Jadi jika kita tidak memahami tentang materi tersebut, kita bisa meminta tolong AI untuk memecahkan masalah tersebut dengan efisien, kompleks, dan tentunya sangat jelas untuk kita pahami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang praktis penggunaan Gen AI dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu adalah Duolingo. Duolingo ini adalah pembelajaran bahasa yang menggunakan Gen AI untuk memberikan umpan balik secara otomatis. Jadi jika ingin kita belajar bahasa, kita tinggal hanya membuka GPT Duolingo tersebut dan kita bisa berkomunikasi secara bahasa kita, dan Duolingo ini akan memberikan umpan balik yang otomatis. Jadi kita bisa lebih mudah untuk belajar bahasa lain. Selanjutnya ada Khan Academy. Khan Academy ini menggunakan AI untuk membantu membuat latihan soal yang lebih adaptif. Jadi jika kita ingin melatih soal kita, melatih daya ingat kita bisa menggunakan Khan Academy ini untuk memberikan kita soal-soal latihan untuk kita bisa mempelajarinya. Selanjutnya ada Grammarly, alat penulis berbasis AI yang memberikan saran untuk meningkatkan tulisan. Jadi jika kita ingin menulis tanpa ada bukti fisiknya, kita bisa menggunakan Grammarly ini untuk menuliskan
apa yang kita ingin tulis tanpa ada bukti fisik. Selanjutnya ada ChatGPT. ChatGPT ini adalah AI yang sangat sering kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari karena sangat mudah untuk membantu kita mencari referensi, memahami materi yang sulit, atau bahkan mempersiapkan presentasi. Di sini kita harus memahami apa yang terdapat di paling bawah ini, yaitu gunakan AI dengan bijak sebagai alat pendukung, bukan pengganti pemikiran kritis dan pembelajaran aktif. Jadi kita harus bisa memilah mana yang harus digunakan AI atau tidak, karena tidak semuanya apa yang digunakan AI itu benar atau salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Yang pertama, kejujuran akademik. Menggunakan Gen AI untuk menuliskan tugas atau membuat ringkasan tanpa memahami materi. Inilah adalah contoh yang salah di mana kita bisa menyelesaikan tugas tersebut, tapi kita tidak ada bukti fisiknya, atau bahkan kita tidak memahami apa isi materi tersebut. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Masalahnya, data pribadi atau informasi sensitif yang digunakan oleh AI bisa bocor atau disalahgunakan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih AI. Pertama, kita tidak boleh memberikan keamanan dan privasi data kita sendiri, karena kita tidak bisa memastikan apakah informasi kita tersebut aman dan tidak disalahgunakan, karena AI ini adalah sebuah pemrograman yang dibuat oleh manusia, tapi tidak ada penanggung jawabnya. Yang ketiga, sumber referensi yang valid. Gen AI terkadang menghasilkan informasi yang tidak akurat atau berasal dari sumber yang tidak kredibel. Seperti apa yang saya katakan tadi, AI tidak semerta selalu benar atau salah. Jadi kita harus bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Tidak hanya langsung copy paste menerima apa yang dikeluarkan oleh AI, tetapi kita harus bisa memilah apakah ini benar atau salah. Solusinya, gunakan Gen AI untuk mendapatkan ide efektif, tetapi kita harus selalu cross check dengan sumber yang terpercaya. Jadi yang dimaksud ini adalah kita harus selalu cek apakah sumber tersebut benar atau salah, tidak hanya langsung menerimanya. Selanjutnya ada dampak negatif penggunaan Gen AI yang tidak etis. Ada satu, yaitu penurunan kemampuan kritis. Terlalu bergantung pada AI bisa mengurangi kemampuan berpikir secara kritis dan pemecahan masalah mahasiswa. Jadi kalau kita terlalu bergantung pada AI, kita bisa mengurangi kemampuan kita secara berpikir. Kita harus bisa berpikir kritis terlebih dahulu, baru jika kita tidak bisa memecahkan masalah tersebut, kita bisa meminta tolong AI. Yang kedua, ada plagiarisme dan penipuan akademik. Penggunaan Gen AI tanpa pengawasan bisa berisiko menyebabkan plagiarisme atau penipuan akademik, karena mahasiswa bisa saja menyerahkan pekerjaan yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI. Jadi di sini contohnya yaitu jika kita ada tugas tapi kita tidak mengerjakannya, yang mengerjakan adalah AI. Nah, hasil yang digunakan oleh AI tersebut adalah yang dikirimkan ke guru kita atau dosen. Yang ketiga, kita bisa kehilangan keterampilan praktis kita. Contohnya, jika kita ada soal matematika, kita bisa saja langsung menanyakan ke AI, tetapi kita kehilangan pola pikir kita kehilangan rumus kita yang telah kita pelajari. Nah, di sini saya akan memberitahu best practice untuk menggunakan AI sebagai alat bantu. Kita tidak boleh menyalahkan penggunaan AI tersebut, tetapi kita hanya menggunakan AI ini sebagai alat bantu.
adalah alat yang membantu, bukan pengganti proses belajar. Selalu verifikasi fakta. Pastikan semua informasi yang dihasilkan oleh AI benar dan verifikasi. Jaga keamanan data privasi, hindari memasukkan data sensitif ke dalam platform AI yang tidak aman. Jadi, jangan sekali-sekali kita memasukkan data pribadi kita seperti KTP, bank atau yang lainnya, karena AI ini tidak ada penanggung jawabnya. Selanjutnya, berpikir kritis. Jangan hanya mengandalkan AI, tetapi gunakan untuk memperdalam pemahaman Anda terhadap materi. Kita tidak boleh langsung menggunakan AI dalam segala pekerjaan kita, tugas kita, tapi jadikanlah AI ini sebuah platform yang bisa memperdalam pemahaman kita terhadap materi tersebut. Seperti jika kita tidak memahami materi tersebut, kita bisa meminta tolong AI untuk menjelaskan secara rinci dan singkat untuk dapat kita pahami secara mudah. Impact-nya, AI adalah alat yang sangat berguna dalam pembelajaran mahasiswa jika digunakan secara benar dan etis. Tetapi jika kita menggunakannya secara salah, ini akan bisa memperbodoh kita. Dan penting untuk menggunakannya dengan bijak, selalu berpikir kritis dan menjaga integritas akademik. Terakhir, gunakan AI yang bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia digital. Penting bagi kita untuk menggunakan AI ini supaya kita tidak tertinggal oleh dunia digital yang makin maju, tetapi kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan dan kita harus bisa membuat AI ini untuk meningkatkan kemampuan belajar kita dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia digital yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Utama Pemirsa kelas Ih, poncet. 2 kalimat 1 jika 50 sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan ini. Yang pertama itu pengertian artificial